Okay, let's go. Okay, let's go. Medan tempur Qatar dan rekor teknis. Sirkuit Lusail di Qatar dikenal sebagai lintasan yang sangat teknis dan menuntut ketahanan mesin yang luar biasa. Angin kencang yang membawa debu halus menjadi musuh utama bagi kendaraan berbasis hidrogen karena dapat menyumbat filtrasi udara. Namun Falcon 3.0 milik ITS dirancang dengan visi yang berbeda. Dengan bodi berbahan karbon fiber yang super ringan, mobil ini memiliki koefisien hambat udara yang sangat rendah, memungkinkannya membelah angin Qatar tanpa kehilangan banyak momentum. Inovasi paling gila yang membuat mereka meraih First Place Technical Innovation Award adalah sistem humidifier mandiri. Dalam teknologi fuel cell, menjaga kelembapan membran adalah kunci agar reaksi kimia penghasil listrik tetap stabil. Tim Antasena berhasil menciptakan sistem yang mampu mengatur kelembapan secara otomatis tanpa menyedot daya baterai yang besar. Inilah alasan mengapa mereka bisa menempuh jarak 498 km, mengalahkan efisiensi tim-tim dari Cina dan tuan rumah Qatar yang secara finansial jauh lebih diunggulkan. Di balik garis start, kemenangan ini tidak datang di atas karpet merah. Ada drama yang menguras air mata sebelum mereka naik ke podium. Logistik menjadi tantangan terbesar. Mengirim mobil hidrogen dengan tangki bertekanan tinggi dari Surabaya ke Doha memerlukan izin internasional yang sangat rumit. Belum lagi saat pemeriksaan teknis atau technical inspection dari tim sel yang dikenal sangat ketat. Satu helai kabel yang tidak rapi bisa berarti diskualifikasi instan. Namun ketelitian mahasiswa Indonesia terbukti di atas rata-rata. Mereka tidak hanya lolos inspeksi tercepat, tapi juga mencatatkan waktu lap yang sangat konsisten. Di saat tim lawan mengalami overheat pada sistem sel bahan bakarnya akibat suhu Qatar yang menyengat, Falcon 3.0 tetap stabil berkat sistem manajemen thermal yang mereka kembangkan sendiri. Ini adalah bukti bahwa riset mendalam jauh lebih berharga daripada sekedar anggaran yang besar. Dampak global dan tiket ke Inggris. Gelar second place prototype hydrogen fuel cell yang mereka raih bukan hanya sekedar piala untuk dipajang di lemari kampus. Kemenangan ini adalah pernyataan perang terhadap ketergantungan bahan bakar fosil. Dunia kini melihat bahwa Indonesia memiliki prototipe kendaraan masa depan yang siap dikembangkan lebih lanjut. Efisiensi 498 km ini setara dengan efisiensi energi yang jauh melampaui rata-rata mobil listrik komersial saat ini jika dikonversi secara nilai energi. Kemenangan di Qatar ini secara otomatis memberikan mereka tiket emas menuju Shell Eco Marathon World Championship 2027 di Goodwood, Inggris. Mereka tidak lagi hanya mewakili Surabaya, tapi mewakili Asia untuk bertarung melawan juara-juara dari benua Amerika dan Eropa. Seluruh mata pengamat energi hijau kini tertuju pada pengembangan Falcon versi selanjutnya yang dirumorkan akan lebih ringan dan lebih efisien lagi. Muda di Indonesia rata-ratanya mempunyai IQ sebanyak 78 sahaja. Perkara ini juga disokong dalam video yang dibahaskan oleh seorang doktor di Indonesia yang mengatakan hal yang sama. Beliau juga mengatakan bahawa Indonesia ni sejak 1986 lagi rata-rata IQ di Indonesia ataupun warga Indonesia adalah di atas 100. Tapi apabila masuk tahun 2022 menjunam terus sampai 78. Jadi apa faktor? Dunia. Kabar baik untuk Indonesia, 3 tim universitas asal Indonesia, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, dan Universitas Malang, berhasil memborong masing-masing juara 1 dari 3 kategori. Eco Marathon merupakan event kompetisi dunia mengenai kendaraan hemat energi yang digelar di Qatar. Pada kategori kendaraan prototipe, Indonesia berhasil menyapu bersih kemenangan. Nakoela tim Universitas Indonesia berhasil meraih juara pertama untuk sumber energi bahan bakar hidrogen. Kemudian Semeru tim 1 Universitas Malang juga meraih juara 1 untuk sumber energi bahan bakar internal. Terakhir Antawirya Rondan Universitas Diponegoro turut meraih juara
juara pertama untuk sumber energi baterai elektronik. Prestasi ini tidak sembarangan. Para juara generasi muda Indonesia ini berhasil berinovasi efisiensi energi dan menyingkirkan peserta dari negara lain dalam program ini. Mahasiswa Indonesia. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa kita ucapkan salam yeye WhatsApp untuk pacik-macik Maledes yang mengaku IQ tinggi menyundul langit. Pembahasan video kali ini berkaitan dengan statement ini ya. Ini sebelumnya saya ucapkan Jumat Mubarak buat teman-teman yang melakukan ibadah Jumat hari ini. Masih pagi ini di Jepang. Ini pembahasan tentang Indonesia. 3 universitas Indonesia berhasil menjuarai di kejuaraan Eco Marathon. Ini kendaraan hemat energi. Ya, ini lebih futuristik. Kendaraan masa depan yang tidak tergantung dengan bahan fosil. Jadi ini tentang masa depan, sangat berkaitan sekali dengan IQ. Nah, kenapa kita bawa Maledes di sini? Karena mereka inilah yang suka sekali mencari validasi dan untuk menghina Indonesia bahwa Indonesia ini itu IQ 78. Bisa dilihat di sosial media. Ini nanti tadi contohnya satu lagi orang baru. Kalau Anda teman-teman melihat komen-komen di bawah betapa sombong dan menghinanya orang Maledes yang menghina orang Indonesia IQ 78 sementara dia sendiri nol prestasi, cuma bisa buat belacan tapi berani menghina orang. Jadi kata orang Maledes ini meludah ke langit ya. Makanya saya suka sekali mengkontra mereka. Inilah kegunaan channel kontra narasi, karena mereka itu menghina itu luar biasa sekali. Kalau mereka memang pintar nggak masalah ya. Ini mereka bodoh menghina orang yang pintar dari dia. Memang keledai aja malu kalau disamaan sama orang-orang ini. Baiklah, yang sudah kita lihat cuplikannya tadi ya, yang luar biasanya itu ada 3 kategori. Mahasiswa Indonesia ini dari 3 universitas yang telah disebutkan tadi menjuara ya dari mobil futuristik yang kategori hidrogen, ya menggunakan hidrogen juga dapat juara. Kemudian yang pakai internal juga dapat juara, dan yang terakhir baterai listrik ya, elektronik ya, listrik. Ini yang Indonesia punya potensi besar sekali karena kita penghasil baterai terbesar, mobil-mobil baterai elektronik ini. Karena kita punya nikel yang luar biasa sekali. Ini sangat membanggakan sekali menurut saya ya. Bukti dari bahwa masa depan itu di tangannya Indonesia. Yes, you heard me right. You heard that right. Ya, pakcik-makcik Maledes duduk dulu di pojokan, terima kenyataan. Kalau perlu komen kepada channel-channel tadi yang menghina-hina orang Indonesia IQ 78 didukung dengan hasil salah satu dokter goblek dan beberapa narsis influencer Indonesia yang merasa pintar dan menghina bangsanya sendiri, padahal dia sendiri nggak sepintar itu ya. Dari komen cara mereka menghina orang aja kejelasan. Dan rata-rata mereka berakhir sebagai penipu orang. Alright, ini kenapa sangat menarik sekali. Inilah cerminan generasi muda Indonesia. Dan anak-anak adik-adik mahasiswa yang menang ini akan pergi ke perlombaan di Inggris, di Eropa nanti. Itu bukan mewakili universitas mereka atau mewakili Indonesia. Itu mereka sudah mewakili Asia loh. Ya.
Asia. Berarti Asia ini ada Jepang di sini, ada Cina, ada Korea Selatan. Kalau Malaides nggak kita hitung lah, kelas-kelas belacan begini, cuman bisa ngomong doang, nggak perlu kita hitung ya. Saya kali ini bisa tertawa karena lepas rasanya bukan sakit hati ya. Ini cara jitu menjawab hinaan Bani keledai yang ngaku sok pintar ini cuma bisa buat belacan tapi berani menghina orang IQ gorila. Kita bisa lihat komen-komen Malaides ini di mana-mana. Asal ada statement yang memvalidasi mereka bisa menghina orang Indonesia itu IQ gorila, mereka akan membuat konten sebanyak-banyaknya. Padahal kenyataan, yang kita lihat kenyataan, mana prestasi mereka. Anak Indonesia ini di dunia sains, di mana aja sampai olahraga, ekonomi, startup, semua jauh meninggalkan Malaides yang aku pintar ini ya. Ini apalagi ini sangat futuristik sekali ya. Ini kendaraan masa depan dan anak-anak Indonesia ini semoga dibantu, kita sokong sama-sama. Pemerintah saya yakin juga melihat ini. Inilah masa depan Indonesia. Kalau ada yang ngomong Indonesia itu akan menjadi negara terkaya nomor 4 di dunia, bukan hanya karena sumber daya alam Indonesia kaya raya, tetapi anak-anak muda mereka yang diklaim Malaides IQ gorila ini telah mengalahkan anak-anak muda dari seluruh dunia yang didukung dengan finansial yang nggak terbatas, terutama seperti yang dari Qatar. Ini bukti. Ya, di masa depan Indonesia akan menguasai juga otomotif, didukung dengan sumber daya alam, apalagi mobil listrik ini ya. Ini kita punya nikel Indonesia tuh 40 hampir ya, yang terbesar, salah satu terbesar di dunia, 40% kalau nggak salah itu produksi nikel di dunia itu dari Indonesia. Malaides mana ada, cuman bisa ngomong wah kuar aja. Nah, untuk melengkapi penderitaan si Malaides yang sombong tadi, ini banyak ini di channel saya ini aja sering ngomong masalah IQ. IQ belacan aja berani menghina orang. Nah, untuk melengkapi penderitaan para pacik-macik Malaides Bani Waham yang suka sombong ini, kita buktikan lagi. Ya, video penutup ini adalah anak-anak Indonesia yang membuat pesawat dari bahan one seat. Apa aku tidak salah ini, dari bahan-bahan lokal semua ya. Dan berhasil. Kemudian di Sulawesi ini, yang di Sulawesi terakhir nanti saya sebut ini yang luar biasa sekali, yang akan menampar mulut jongosnya, sombongnya orang-orang Malaides yang mengaku pintar, menghina orang, padahal mereka sendiri adalah otak belacan, adalah abang kita dari Sulawesi, bengkel motor, dia tuh kerja dia sehari-hari, modifikasi motor, ya, bisa membuat pesawat, dengan mesin motor Ninja kalau nggak salah itu. Dan yang hebatnya itu apalagi, dia cuman tamat sekolah dasar. Yes, you heard that right. He is only elementary school graduated. Yes, you heard that right. Oke, Malaides yang sosok IQ tinggi. Sekarang mana? Silakan komen, pacik-macik Malaides, mana prestasi kalian yang ngomong IQ tinggi? Mana? Tolong tulis di list di bawah. Indonesia udah jelas ini prestasinya. Indonesia sudah memproduksi, mengekspor bus, mengekspor kereta api, mengekspor pesawat, mengekspor tank, mengekspor kapal. Udah bikin sendiri semua. Nah, Malaides, monggo mana? Ya, buktikan IQ kalian yang menyundul langit, yang katanya lebih pintar dari orang Israel, Yahudi Israel. Oke? Nah, sambil duduk di pojokan makan ubi, lihat nih video
anak-anak Indonesia bikin pesawat, malah abang di Sulawesi cuman tamatan SD bisa merakit pesawat dengan bahan-bahan bekas dan tutorial YouTube aja. Ini membuktikan statement IQ tentang Indonesia itu tidak benar. Hanya narasi-narasi bodoh yang menurut saya justru mereka lah yang IQ bodoh. Karena kenyataannya sangat bertolak belakang. Lihat video-video penutup ini. Sekolah dasar asal Pinrang, Sulawesi Selatan berhasil menerbangkan pesawat buatannya sendiri setinggi 20 meter. Pesawat tersebut dibuat dari rongsokan barang dengan biaya total 35 juta rupiah. Pesawat jenis ultralight dirakit oleh seorang montir sepeda motor bernama Hairul. Pria yang hanya mengenyam pendidikan hingga kelas 5 sekolah dasar ini menguji coba pesawatnya di atas laut Ujung Tape, Kecamatan Matiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan pada Rabu 15 Januari 2020. Ini adalah uji coba kelima setelah 4 kali gagal dalam uji coba sebelumnya. Hasilnya, pesawat berhasil mengudara hingga ketinggian 20 meter. Hairul mengaku terus melakukan perbaikan dengan berguru pada tutorial pembuatan pesawat di media sosial YouTube. Menurut Hairul, pesawat tersebut menggunakan baling-baling dari kayu. Adapun mesinnya dari motor bekas Kawasaki Ninja RR 150cc. Sementara rodanya dari ban bekas gerobak serta sayapnya dari parasut pembungkus mobil. Hairul menghabiskan dana 35 juta rupiah dari keuntungannya sebagai mortir untuk membangun pesawat tersebut. Pesawat jenis ultralight tersebut dibuat selama 2 bulan. Buat di Temanggung oleh anak-anak Temanggung dengan bahan-bahan lokal. Gila pokoknya. Ayo cek. RPM sekarang 4.000, terasnya mencapai 40,6 kg. Bahan-bahan ini bahan-bahan lokal semua, mereka cari lokal semua. Right. Lokal pride ini gila. Mas Jiro dan timnya bilang satu-satunya ban yang pas yang buat mereka paling cocok, ringan dan kuat, mereka pakai ban Vespa. Bahan Vespa, pelek Vespa, bajai. Perjalanan menuju ke Hanggar Fasi, Yogyakarta. Jadi ini instrumennya, kalau panel instrumen jelas mereka pasti beli, nggak mungkin buat sendiri untuk instrumen. Ini hasil sementara dari plat aluminium yang sudah dimal pakai karton. Wah, ini mereka fiber, semua fiber ini mereka buat sendiri, ini gila nih. Tiknya di kanan, satu, titi, brake. Dan katanya dengar-dengar dakron bahan skin yang dipakai ini cari bahan lokal. Sama 33. Mereka cari bahan ini sendiri. Proses pengampelasan yang terakhir setelah di clear pertama dan nantinya masuk ke clear yang kedua. Untuk engine ini menggunakan engine Rotax 447. Tapi infonya apa aja nih yang udah buru? Dinamo starter. Oh, dinamo starter. Dan menggunakan gearbox pitung. Pakai punya pitung? Iya, karburator menggunakan motor, terus pengapiannya sudah pakai menggunakan CDI. Berarti dalam artian ini mesin dirombak total dong? Total. Gila.
Kebetulan dari pemilik pesawatnya sudah menitipkan pesawatnya ini ke saya untuk kita tes. Kemarin beberapa udah kita coba run up, udah kita coba buat taksi-taksi, semuanya udah oke. Tapi belum kita terbangkan. Kita lagi ngurus minta perizinan ke Lanut Adi Sucipto untuk kita tes di Jogja. Gak sabar sih sebenarnya, gila. Keren gila nih kalau bisa terbang. Top. Gimana?